Oke baik teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, pada kali ini saya akan membuat tutorial cara mengangkat LCD TV bengkok yang curve. Ini bengkok. Ini televisinya sudah saya sediakan di sini. Untuk seri televisi ini UA48JU 6600K. Jadi video ini saya buat bukan hanya sekedar buat video untuk cara mengangkat, tapi sekalian memperbaiki kancing backlight televisi Samsung ini. Mari kita lihat. Nah, saya hidupkan Samsung. Nah, di sini nampak jelas bahwa layar televisi ini berbintik-bintik putih. Coba kita buat test picture ya. Self diagnosis. Picture test. Nah, di sini dengan model seperti ini lebih jelas daripada test picture, bahwa di LCD televisi ini nampak seperti matahari. So again, oke, ini nampak jelas bahwa dari samping televisi ini model curve, bengkok. Jadi di sini pun saya sekalian buat lem yang saya gunakan untuk pengeleman kancing backlight televisi Samsung ini. Lem yang sangat manjur. Oke, untuk pembukaannya kita sediakan meja peletakan LCD ini. Karena kita membuka LCD ini menggunakan pengangkat kaca, pengangkat LCD ini. Ini bisa kita beli di online shop. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Oke, di sini meja saya sediakan untuk peletakan LCD-nya. Untuk ukuran 48 inch kayaknya segini cukup lah. Nah, oke baik. Di sini televisi ini akan langsung saya buka sampai LCD-nya. Jadi yang saya buat nanti pengangkatan LCD sama pengeleman kancing backlight. Oke, di sini saya buka di atas meja saya ini. Dan ini alat pengangkat kacanya nanti. 2 piece. Nah, oke baik, saya lanjut untuk pembukaan kaca LCD televisi Samsung curve ini. Oke, di sini untuk frame depannya sudah siap saya buka dan dia menggunakan COF kupingan kiri kanan. Persebelahnya 3 COF kupingan dan di sini pun ada juga. Nah, dan di sini kita usahakan isolasi di bagian tengah 1, karena ini ada 4 bagian. Ini dihubungkan fleksibel, jadi saya isolasi di fleksibel, dan ini pun seperti itu juga supaya tidak nyangkut, nanti COF-nya tidak nyangkut saat kita mengangkat LCD. Dan sebelum pengangkatan pastikan juga untuk pinggiran-pinggiran LCD ini tidak dilem atau tidak lengket pada bingkai dudukan LCD ini. Pastikan semua longgar, bisa diangkat dengan gampang atau tidak menggunakan lem sama sekali. Nah, oke baik, sekarang kita mulai proses pengangkatan LCD ini dan kita pindahkan ke meja sono. Maklum tempat ini masih berantakan karena kita masih baru di sini, belum sempat melakukan pemberesan. Diselang-selingi pekerjaan yang masih datang sedikit demi sedikit. Nah, oke baik, sekarang kita lanjut. Oke, untuk langkah pertama kita bersihkan dulu kaca atau bagian LCD ini yang mau kita tempel pengangkat LCD ini. Ini kita bersihkan supaya tidak berdebu. Di sini juga. Nah, ini untuk penggunaannya seperti ini. Untuk daya ini lepas dan seperti ini sap.
Ini kita tempel di sini. Usahakan tidak penempelannya supaya kita mengangkat LCD ini dengan seimbang. Nah, seperti ini, tidak terlalu ke atas atau ke bawah atau ke kiri juga. Nah, tempel seperti ini. Ini kita angkat. Oke. Dan di sini juga seperti itu, usahakan seimbang. Oke, angkat. Oke. Jadi pengangkatannya tinggal seperti ini. Jika LCD-nya longgar akan sangat gampang sekali melakukan pengangkatan pada LCD ini. Oke, sekarang akan langsung saya angkat untuk LCD televisi Samsung ini. Oke guys, sudah terangkat. Nah, untuk pengangkat LCD-nya ini, semasih LCD di luar kita lepaskan. Kita lepaskan gini aja supaya LCD-nya tidak rusak atau lecet, bisa dead pixel gara-gara ketarik terus sama penyedot LCD atau pengangkat LCD. Nah, oke baik, sekarang kita beralih atau memperbaiki kancing backlight yang copot. Nah, ini dia untuk penampakan lampunya sudah terbuka. Ini kancing-kancing yang jatuh, kancing backlight yang jatuh. Nih, kita keluarkan dulu. Nah, gitu banyak yang sudah copot. Nah, oke, sebelum kita melakukan pengeleman kancing ini, kita pastikan dulu bahwa backlightnya tidak ada yang mati atau masih posisi hidup semua. Oke, di sini saya lihat masih kondisi oke, masih hidup semua, belum ada yang mati. Nah, sekarang boleh kita lanjut melakukan pengeleman backlight. Tapi sebelum saya lem, saya buka dulu reflektornya ini karena posisinya ada yang naik seperti ini, tidak rata. Karena kalau kita lem nanti kancingnya akan terangkat oleh reflektor lampu ini, terangkat seperti ini. Bisa-bisa pemasangan kita jadi miring atau lampunya pencahayaannya tidak bagus nanti. Nah, oke baik, sekarang saya akan buka reflektor televisi ini. Nah, oke baik, ini juga perlu kita perhatikan. Sisa-sisa lampu yang belum terlepas ini kita pastikan bahwasanya dia tidak mau lepas lagi atau posisinya masih kuat. Takutnya nanti setelah kita tutup rupanya ada yang mau jatuh, dia jatuh, kita capek bolak-balik buka kembali LCD-nya. Jadi bisa digoyang kiri kanan seperti ini supaya lebih akurat sebelum melakukan pengeleman. Jadi kita gampang meraba yang lampu yang tersisa ini. Nah, oke baik, sekarang kita melakukan pengeleman kancing backlight ini. Oke, lem yang saya gunakan untuk melakukan pengeleman kancing backlight ini merek Araldit. Araldit ini paten punya. Nah, ini kita aduk sedikit-sedikit karena lem ini termasuk cepat kering, putih dan bungkusnya warna putih dan merah ini. Ini sama yang warna merah. Kita tuang secara merata sama banyaklah prediksi.
sepertinya kebanyakan yang merah ini. Tuang sedikit lagi yang putih. Oke, dan kita aduk secara merata. Ini saya pakai pinset biar ujungnya runcing. Aduk secara merata seperti ini. Kalau pengadukan tidak rata, mungkin pengeringannya tidak maksimal atau terlalu lama kering, atau bisa jadi tidak kering sama sekali. Jadi usahakan rata. Mungkin untuk lem ini kering sekitar 2 menitan mungkin ya. Ya, 2 menitan. Nah, ini untuk penggunaannya sikit-sikit aja. Kita oles seperti ujung pinset ini secukupnya, di sini sedikit aja seperti ini. Ini belum ada nempel. Ini terlalu banyak ini. Biasanya saya pakai tusuk gigi pun kebetulan habis. Ini bisa taruh dulu di beberapa mata lampu, baru kita tempel kancingnya nanti. Usahakan jangan terlalu lama, takutnya lemnya sempat kering. Nanti setelah sobat beli Araldit ini, ya mungkin bisa sobat tes berapa lama untuk pengeringannya. Nah, begitu seterusnya. Setelah lemnya sudah mulai kering, atau bisa aja untuk 2 orang, satu ngelem, satu nyusun kancingnya. Nah, seperti ini. Dan tapak kakinya jangan sampai mereng-mereng. Jika kakinya mereng-mereng, pencahayaannya nanti tidak akan sempurna atau terang sebelah. Nah, ini kita tempel di sini, tadi belum tetes ya. Oke. Nah, cukup begitu saja. Pastikan kaki reflektornya ini atau kancing ini pas, tidak lari atau tidak ada yang rendah, ada yang tinggi gitu, supaya pencahayaan sempurna. Nah, oke, cukup begitu saja caranya. Cukup gampang, hanya butuh beberapa, nggak nyampe pengeringannya ini, mungkin cuma 10 menit. Nah, begitu seterusnya. Jadi saya lanjut dulu semua, nanti untuk hasilnya saya akan videokan kembali. Nah, oke, di sini untuk kancing backlightnya sudah terpasang semua. Ini sudah terpasang. Ini hasilnya setelah kita melakukan pengeleman dengan Araldit. Nah, jadi lemnya terlihat bening seperti original. Ini dia tapak kakinya, ini bekas lemnya masih nampak sedikit di sini. Lemnya bening, terlihat bening. Perfect, pokoknya perfect. Nah, mana lagi yang kita lem tadi ya? Nah, di sini pun kena lem juga. Kalau pas sedikit, lemnya sangat perfect seperti original pabrik. Nah, oke, sekarang kita tes hidupkan untuk backlightnya. Oke, di sini lampunya menyala semua. Hasilnya ini akan lebih terlihat lagi jika kita sudah pasang mika ini pengontur lampunya ya, sama reflektornya. Oke, saya pasang terlebih dahulu, baru kita lihat hasilnya kembali. Oke, baik, setelah saya pasang reflektornya dan pantul cahayanya, kita tes hidupkan, lihat kerataan atau pembagian cahaya setelah kita mengelem kancing backlight. Nah, ini dia. Jika saya lihat dari kondisi seperti ini, lumayan oke atau cukup oke, karena lampunya juga second. Tetapi ini tidak akan berpengaruh besar. Mungkin adalah sedikit-sedikit tidak rata seperti baru. Tetapi di sini sudah terlihat oke lah. Paten punya. Karena televisi ini sudah berumur ya cukup lama lah saya bilang.
Nah, oke baik, sekarang kita angkat LCD-nya kembali, saya taruh ke dalam sini ya. Nah, oke, untuk peletakan LCD ini letakkan pertama dulu itu di bagian sudut. Bagian sudut sudah pas. Baru turunkan perlahan-lahan yang kita pegang ini, pengangkat LCD. Oke. Dia sudah langsung melengkung sendiri. Masukkan dulu di sini, mungkin sebelah aja masukkan, di sini bakalan naik sedikit. Setelah ini kita turunkan, ini akan masuk dengan sendirinya. Nah, oke, ini sudah masuk semua. Perhatikan jangan sampai ada yang naik di bagian sudut-sudut. Karena pengangkatan LCD ini atau penutupan paling rentan di bagian sudut. Jika di posisi sudut ini masih naik, setelah kita tutup frame depan, di situ kadang sudutnya termakan, pecah. Sekarang ini kita buka. Oh, tunggu dulu, ini kita buka dulu biar tidak kelamaan. Oke. Oke. Ini saya lepas solasi di PCB panel ini. Kita lakukan secara pelan-pelan supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti garis. Oke, di sini langsung saya pasang ke tikon. Biar kita test picture langsung ya setelah kancing backlight kita pasang. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita terhidupkan. Oke, smart TV keluar, Samsung. Oke, kita tes picture ya. Sekalian berapa ini karena tidak ada pendingin. Kalau panas langsung kita matikan. Ose coy. Nah, oke baik. Sekarang ini saya tinggal tutup frame depannya. Jadi untuk kali ini itu saja tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.